Mas datang. Lupa. Itu Mas datang. Habib. Sang istri sudah akan nikah sudah ya. Alhamdulillah, sang istri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Hadirin hadirat kaum mustami'in wal mustami'at, nahdiyin wa nahdiyat, ansurin wal fatayat, juga sandriyin wa sandriyat yang seiman dan sekeyakinan, sejejak dan seperjuangan, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil. Satu kali lagi, Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam, sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling teragung, sosok manusia yang paling benar. Beliau Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantunan Sallallahu ala Muhammad, semuanya Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusahu fi qaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusahu fi qaini, ya muayyad ya
ikut salawat. Ya Habib salah laika ya Habibi alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat semuanya, kita doakan dulu pengantin baru sebagaimana doa yang disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tercintanya, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, dengan lantunan Allahumma barik lahuma fi umrihima wa auladihima wa amwalihima ya arhamar rahimin. Masih diam, belum mengerti bahasa Arab ya, maka saya sundahkan. Mudah-mudahan pengantin baru pertama diberkahi umurnya, panjang umurnya, panjang jodohnya, panjang etana, harus didoakan. Yang kedua, mudah-mudahan diberkahi dalam keturunannya. Tidak usah banyak-banyak, masuk itu 12 saja. 12 itu banyak apa banyak? Satu losin ya. Kalau punya anak 2, modar hiji, tinggal modar deui beak berarti. Tapi dikala punya anak 12, mati 1 tinggal 11, mati 1 lagi tinggal 10, masih banyak tuh. Maka saya doakan mudah-mudahan pengantin baru Mas Suscipto sudah 12 saja siap. Mas Suscipto pasti siap, cuman istrinya siap apa enggak gitu. Insya Allah siap, amin ya robbal. Yang ketiga, mudah-mudahan pengantin baru diberkahi dalam urusan harta bandanya, amin ya robbal. Kenapa baginda Nabi mendoakan doa tadi kepada Abdurrahman bin Auf? Karena baginda Nabi paham dalam tentang kekayaan para sahabat, tidak sedikit sahabat yang kaya, tapi yang menonjol dalam kekayaan sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Abdurrahman bin Auf waktu menikahnya langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga doa Rasul itu mustajab, sehingga kekayaannya terkenal seantero dunia. Bahkan pondok pesantren dari mulai yang masuk ibtidah sudah paham siapa yang terkaya sahabat. Jawabannya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ada doa baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Kang Sucipto paham bahasa Sunda enggak? Paham? Oh enggak, berarti harus diganti bahasanya dari Sunda ke bahasa Indonesia. Jawa apa Indonesia? Jawa Indonesia. Ya, di kala Indonesia pasti bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Indonesia ya. Campur-campur ya, campur-campur. Selanjutnya niat ya, tujuan nikah. Saya kutip kata Imam Abi Dzar Al-Ghifar. Siapa itu Abi Dzar? Saya jelaskan dulu maksud itu ini. Abi Dzar itu lagi duduk-duduk bersama Nabi, lagi bercerita. Pas lagi bercerita dengan Abi Dzar, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Baginda Nabi lihat kepada malaikat Jibril, tapi Abi Dzar tidak melihat. Lah, Nabi itu bertanya kepada Jibril, jadi mengenalkan sahabatnya yang lagi berbincang-bincang dengan baginda Nabi.
Kata baginda Nabi, Jibril, paham enggak dengan sahabat saya yang di samping? Jawabannya mengejutkan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sahabat yang di sampingmu itu orang terkenal di alam langit, jadi malaikat selangit kenal semua kepada sahabat yang di sampingmu. Lah, baginda Nabi kaget, kok malaikat selangit semuanya kenal kepada Abi Dzar? Jibril keluar dari tempat, langsung baginda Nabi bertanya ke Abi Dzar, Abi Dzar, punya amalan apa kau yang dibaca setiap hari? Kata Abi Dzar, saya selalu berdoa dalam satu doa isinya 10. Itu doa dulu dijajahkan darimu ya Rasulullah. Apa doanya? Di antaranya saya ambil satu saja. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, dan selanjutnya sampai akhir kalimat. Lah, setiap waktu berdoa itu sehingga Abi Dzar dikenal oleh para malaikat di langit. Kata Abi Dzar, faidatun nikah khamsatu asya'a. Tujuan nikah itu ada 5, Mas Sucipto. Dengarkan baik-baik. Awaluha lil ibadah. Tujuan nikah itu pertama adalah untuk ibadah. Jadi dikala sudah terjadi akdun nikah, jam berapa tadi akad nikahnya? Jam berapa? Jam 9. Pada waktu Mas Sucipto saya terima nikahnya dan kawinnya, Mbak siapa? Paham namanya ya? Ya pasti paham. Mbak Himatul Alia bin Bahasa Jadid. Mas kawinnya berapa? Mas kawinnya berapa? 500.000. Dihutang apa dikontak? Oh tunai. Barangkali dihutang, saya tagih sekarang, kasihan soalnya. Jadi dengan mas kawin 500.000 dibayar tunai. Pada waktu itu tadi, setan yang ada di desa Telaga semuanya menangis. Kenapa? Mas Sucipto sudah aman dari dosa, Mas Sucipto sudah aman dari maksiat, sehingga di malam ini disaksikan oleh semuanya bahwa Mas Sucipto sudah sah menjadikan suami istri. Allahumma amin ya robbal. Jadi semuanya jadi ibadah. Mas Sucipto melihat istrinya jadi ibadah. Coba tangannya pegang, coba tangannya pegang. Loh, itu seperti itu. Terus yang lama enggak apa-apa, udah sah ini. Cuman pegang begitu, itu dosa dari sela-sela jari tangan semuanya hancur. Kenapa? Dengan pernikahan jadi ibadah, senyumnya jadi ibadah, duduk bersama jadi ibadah, tidur bersama jadi ibadah, mandi bareng jadi ibadah, semuanya jadi ibadah. Dengan ada apa? Dengan ada akad nikah. Mudah-mudahan tujuan Mas Sucipto nikah dengan Mbak Himmatul Aulia satu diniati ibadah. Insya Allah semuanya menjadikan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi ini, pagi-pagi Mbak Himmatul Aulia, ini namanya apa? Mbak Himmatul Aulia, air di dalamnya air, tapi ini gelas. Saya contohkan pagi-pagi, besok pagi ya. Ini gambaran, ini tempat gula pasir, ini tempat kopi, ini termos. Ngerti termos enggak Mas Sucipto? Termos tempat air panas ya. Ini gelas, langsung diambil sendok, ambil gula pasir, masukin gelas 10 kebaikan, ambil kopi, masukin gelas 10 kebaikan. Sudah berapa? 20. Dihitung dengan baik pengantin. Langsung ambil air dari termos, cicikan 10 kebaikan. Berapa? 30. Langsung ambil sendok, masukin ke gelas 10 kebaikan. Berapa? Satu kali bukan satu kali, satu kali kocekan 10 kebaikan. Kocek berapa?
Dengarkan baik. Kocek berapa? 10. 10. Satu gocekan 10 kebaikan berapa? 100 ditambahkan dengan tadi berapa? 40. 140. Baru bikin kopinya sudah diberikan kebaikan 140. Langsung dibawa di lepek, ini namanya lepek ya, dibawa ke hadapan suami Mas Sucipto sambil senyum, bukan sambil tertawa tapi sambil tersenyum. Ini khusus 100 kebaikan. Jadi berapa? 240 kebaikan. Mbak bikin kopi pagi-pagi untuk suami diberikan pahala oleh Allah 240 kebaikan. Kabita apa kabita? Isu karetnya kopina meli, gulana neangan, tremosna. Ini baru kopi, belum pisang. Satu pisang 10 kebaikan. Sapiring ayah 10 pisang ditambahkan 100 kebaikan, sudah berapa? 340 kebaikan bikin kopi dan pisang setiap pagi oleh Allah diberikan untuk istri khusus 340 kebaikan. Allahumma amin ya robbal. Itu satu. Yang kedua, tujuan nikah itu wasaniha litaskinil hayat. Tujuan nikah, faidah nikah itu yang kedua untuk menenteramkan jiwa. Mas Sucipto sebelum menikah dan sesudah menikah nanti merasakan ada perbedaan. Sebelum akad itu masih goyah pikirannya, tapi dikala sudah akad hatinya tenang. Makanya lihat yang sudah menikah, semakin lama kadang awaknya jadi ngegedean, jadi ngegendutan. Non sebabnya tenang hatinya. Bahkan dikala sesudah menikah kok semakin kurus. Ini ada apa? Ini ada apa? Barangkali kadua larsa ya, barangkali kadua larsa. Jadi insya Allah dikala sudah menikah, kata Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu litaskinil hayat, akan tentram kehidupannya. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu, supaya tenang hatinya. Makanya dikala sudah menikah ke rumah tangga tidak tenang, tidak tentram, ada apa di balik semua itu? Lah, tujuan nikah yang kedua barusan litaskinil hayat. Yang ketiga, likasrotil kurubat, untuk memperbanyak kerabat. Dikala sudah menikah Mas Sucipto jadi tambah, yang asalnya bapaknya satu jadi dua, yang asalnya ibunya satu jadi dua. Ini berkahnya daripada pernikahan. Jadi tambah saudara, tambah famili, tambah handetolan dengan ada apa? Dengan adanya pernikahan. Maka jelas likasrotil kurubat, untuk memperbanyak kerabat. Yang keempat, litakmilin nasli, untuk menyempurnakan keturunan. Apa satu lagi? Untuk menyempurnakan keturunan. Maka mohon maaf, dikala ada anak hamil di luar nikah, itu nanti setelah lahirnya punya 4 masalah. Satu, tidak boleh pakai bin atau binti bapaknya, karena secara agama itu bukan bapaknya. Yang kedua, kalau lahir anak laki-laki, adiknya perempuan, nanti dikala adiknya mau nikah, kakaknya tidak boleh menjadikan wali, karena tidak sah menjadikan wali
saudara seibu, bukan sebapak. Jadi tidak boleh menjadikan wali adik-adiknya. Yang boleh menjadikan wali itu adalah yang seayah dan sebapak. Yang ketiga, masalah dikala bapaknya mati, dia tidak dapat warisan karena dia tidak ada sambungan nasab kepada ayahnya. Yang keempat, kalau anaknya perempuan, bapaknya tidak bisa jadi wali karena itu menurut aturan agama bukan anak yang sebetulnya. Makanya alhamdulillah tadi pagi Mas Sucipto sudah dilaksanakan akad pernikahan, berarti jelas selamat daripada keturunan. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang keempat, yang kelima berarti ya, wa homisuha lil gina. Tujuan daripada pernikahan itu adalah supaya kaya, bukan kaya ketek tapi kaya raya ya. Jadi tujuan nikah itu supaya kaya, sehingga tidak ada cerita pemuda yang belum nikah kaya raya punya apa, walaupun ada sebentar, karena disambungkan berkah urusan rezeki itu sesudah menikah. Sebelum menikah tidak punya motor, sesudah menikah jadi punya motor. Sebelum menikah tidak punya mobil, setelah menikah jadi punya mobil. Jelas bahwa keberkahan rezeki itu adalah datang setelah adanya pernikahan. Mudah-mudahan Mas Sucipto setelah menikah ini Allah berikan keberkahan dalam urusan dunia sehingga menjadikan manusia yang kaya raya, tapi yang kaya raya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya tidak usah lama-lama pengajian, ini masih musim pandemi ya Pak Lurah ya, insya Allah sebentar lagi Pak Kiai. Yang selanjutnya kunci daripada sakinah mawaddah warahmah ada empat. Cepat jawabannya berarti ada empat. Satu, sifat tahabub. Jadi ditulis di dia ya Mas Cinta, di mana? Di hati, tidak usah pakai pulpen, langsung aja. Satu, sifat tahabub, artinya saling cinta saling cinta dan mencintai. Apalnya? Cinta sama istri. Iya. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau sampai mati berarti di akhirat tidak ketemu ya. Sampai menuju surga. Sampai menuju surga. Masuk surga. Amin ya robbal. Mbak Aliyah sudah berbicara barusan cintanya sampai terbawa ke akhirat masuk surga. Nanti dikala sudah punya anak 5, Mbak Aliyahnya kan jadi rubah, yang asalnya mengkel jadi peot. Barangkali cintanya robah, kok cari perempuan lain lah, lapor kepada Pak Kiai. Dulu sudah disaksikan orang banyak bahwa cintanya akan terbawa ke akhirat, berarti jangan macam-macam Mas Sucipto. Alhamdulillah. Saya tanya kepada istrinya, cintanya kepada Mas Yus sampai kapan? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunianya cinta, akhiratnya tetap cukup satu kali. Alhamdulillah. Yang penting Mas Sucipto istrinya 1, anaknya banyak. Nah, bagaimana supaya cinta terus kepada sang istri? Saya diajari oleh guru saya, dikala punten bapak-bapak nu dipayun, ieu kadia beranggeus anak loba ningali pamajikan leuwih tambah senang apa sebel? Rek ngajawab Pak Lurah bingung. Rek disebut tambah cinta puguh rada sebel. Rek nyebut sebel lebih dicarekan, akhirnya cicing baik. Jadi kuduna kedah tambah cinta, tambah sayang, tambah karunya. Naon sababna? Kapan geus kolotna teh ku sebab urang. Anu asalna mangkal jadi peot usaha tuh. Anu asalna keur kakareng nikah makan masih utuh.
tapi nanti jadi rusak Mas Sucipto. Dirusak oleh siapa? Dirusak oleh sampean. Makanya kedah mawaddah warahmah, saling cinta mencintai. Satu. Yang kedua, harus mempunyai sifat ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Suami lagi capek bantu oleh istri, istri lagi repot dibantu oleh suami, saling tolong menolong. Tidak ada buruknya dikala istri lagi deg-degan kangkung, paham tidak? Tidak paham, bingung aing ngomongnya. Jadi dikala istri lagi nyayur kangkung di dapur, lagi diiris-iris pakai ini ya, itu masih banyak kangkungnya, Mas Sucipto bantu pakai pisau yang satu lagi. Tidak ada buruknya, itu justru malah baik. Jadi saling tolong menolong. Yang kedua. Yang ketiga, sifat tasyawur, artinya harus saling memperbanyak musyawarah. Sekecil apapun masalahnya, musyawarahkan dengan istri. Sebab kebanyakan dalam rumah tangga anu setiap dinten papaseaan, setiap dinten pacekcokan, ini diakibatkan tidak ada musyawarah. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan perbanyak musyawarah, insya Allah dikala banyak musyawarah tidak ada akan kalimat penyesalan di akhir kemudian. Kenapa? Karena memang sudah musyawarah. Mau beli motor, musyawarah. Mau beli sawah, musyawarah. Mau beli mobil, musyawarah. Mau nikah lagi, bingung dengan jawab lagi, jadi can kumaha. Tetap musyawarah. Kalau tidak boleh ya jangan. Kata Mbak Aliyah, boleh Mas, poligami tidak masalah, tapi ada satu syarat. Apa? Langkahi dulu mayat saya. Wah, repot berarti. Tidak boleh berarti. Sudah cukup satu saja. Istri cukup satu, berarti perbanyaklah keturunan insya Allah. Yang terakhir, keempat, sifat tadabur. Tadarus. Tadabur. Tadabur. Artinya harus memperbanyak saling maaf memaafkan. Istrinya salah, maafkan oleh suami. Suaminya salah, maafkan oleh istri. Kita manusia tidak selamanya akan benar terus, dan tidak selamanya akan salah terus. Salah dan benar, benar dan salah ada di diri manusia. Jadi urang mah sifat manusia, ayah bener mah ayah salah nah. Bener baik mual dalain nabi, salah baik mual dalain setan. Urang loba malaikatna, loba malaikat nabina, loba setan. Loba datang ti nabina, loba datang ti malaikat, atau loba ti setan. Maksudnya loba benerna apa loba salahna? Sisirna loba salahna. Maka dianjurkan dalam tata cara kehidupan rumah tangga supaya sakinah mawadah warahmah, nuka opat sing digedekeun sifat tadabur, hartosna sing gede silih ampuran, saling maaf memaafkan. Dan ditambahkan oleh guru kita dulu dari empat ini, empat juga Mbak Alia. Di antaranya layyinul lisani, kedah lemes lisana, di mana nyarios sing sae, ulah barang teuing, ulah kasar. Pilih dina rumah tangga jujur teuing ulah, henteu jujur teuing ulah. Maksana dikala urang boga pamajikan keur mah pendek, hideung, huntuna nunghar, lain apes eta mah nasib sudah. Jujur teuing aya kajengkel, pendek hideung ngadi, ulah jujur teuing. Sebab apa? Istri sakit hati. Walaupun pendek bilang sayang. Apa maksudnya itu? Bilang ke istri apa? Sayang mama apa umi? Mami, oh mami. Mami. Alhamdulillah. Kayak penting-penting langsung mih gitu ya.
Si teh kasih omongan teh emas ya. Jadi Teh Alia itu punya emas ya, emasnya berapa? 70 kilo. Emas siapa? Mas Sucipto. Luar biasa panggilannya emas. Jadi tergantung panggilannya, yang penting panggilan kasih sayang lah. Diantaranya layyinul lisani, kedah lemes lisana, bahasana kedah saya. Teras disambung layyinul qalbi, kedah lemes hatena. Dina rumah tangga lamun telemes hatena nu aya wadah, nu aya kasar, tidak akan menghasilkan sakinah mawaddah warahmah. Teras layyinul fikri, lemeskeun pemikiranana. Jadi pemikiran kasar, pemikiran anu runyam itu kedah dipikirkan, dibulah, dibalik, dibeuweung, diutahkeun, dibulah, dibalik, dibeuweung, diutahkeun. Di mana aya masalah? Ulah sekaligus langsung harita langsung cetek ulah. Imam Syafi'i dikala ada masalah itu dibulak-balik sampai 1000 balik. Dikala sudah 1000 balik, diantaranya reka dia apa reka itu nembe dipastikan. Orang kadang-kadang cari musyawarah sudah memastikan, makanya musyawarahkan dengan baik, dipikirkan dengan baik, dibulak, dibalik, dibeuweung, diutahkan, aya ketemu titikna nembe dibahasakeun. Kalimatnya seperti itu. Teras layyinul arkani nu kaopat, sing lemes anggota badana. Mas Sucipto harus lemes badannya, tangannya, dalam arti punya tangan tidak boleh pakai ini apa nih, tidak boleh pakai memukul istri. Bahasa Sundana teu meunang pakai nyabok istri, ari nyabak mah menang. Jadi cubak cabok teu meunang, cubak cabak mah kajit. Ibu naon bedana cabok yang dicabak? Ari dicabok mah nyeri, ari dicabak mah oh gitu ya, kurang talaga pinternya. Ari dicabok mah nyeri, cak Alia. Ari dicabak mah salah ngomongnya. Ari dicabok mah nyeri, ari dicabak mah geus kitu bae. Jadi tangan tidak boleh sembarangan mengangkat tangan, tidak boleh pakai mukul istri, tidak boleh. Ini tangannya harus lemes ya. Terus ini termasuk sampean, ini sampean bahasa Jana sawean, bahasa Sundana suku. Suku bahasa Jawana sikil. Sebelna anu bahasa lemes mah sampeannya, tapi cak Jawa sampean mah ya sampean. Ini kakinya jangan pakai apa tuh, tendang. Istri dikala lagi disuruh ndak mau, apalagi malas, tidak boleh ditendang. Loh, ini kaki harus lemes. Cak bahasa Sundana teu meunang tujang tajong kanu jadi pamajikan. Tangan harus lemas, kaki harus lemas, yang satu mah jangan, harus keras. Ya makanya sorry yang arti baik. Jadi yang satu itu tidak boleh lemah, Mas Sucipto, harus keras. Kenapa? Karena memang keinginan istri yang satu itu keras. Paham nggak Mas Sucipto? Oh paham sudah. Kalau sudah paham sudah selesai ya, luar biasa. Nih kalau sudah paham pengajian jangan lama-lama ya, ditambah-tambah nanti malah punya karena hulu. Maka sepintas, singkat, padat dan cepat, insya Allah itu yang utama. Maka satu kali lagi Mas Sucipto saya ulangi, satu harus saling cinta yang kedua harus saling tolong menolong, yang ketiga harus banyak musyawarah, yang keempat harus saling memaafkan. Satu harus saling cinta, lain dicintai, saling cinta mencintai, salah ngomong. Yang kedua saling tolong menolong, yang ketiga
berbanyak musyawarah. Yang keempat, saling maaf. Diulangi. Soalnya ini kuncinya. Bisa kalau ke Tegal bawa ini kuncinya ya. Bukan kunci Inggris, tapi kunci mahabbah, cinta, mencintai. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, perbanyak musyawarah. Yang keempat, harus saling memaafkan. Sudah cukup? Salaman. Sudah cukup, Pak Lurah. Pengantin sudah cukup. Ya, saya doakan mudah-mudahan pengantin baru dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuman titip. Ini malam apa ya? Malam Kemis. Ulah sorry kita. Besok malam apa masih itu? Besok malam apa? Lupa ya? Wah, sampai lupa. Jadi dikiranya malam ini malam Jumat ya. Ini baru malam Kamis maksudnya ya. Malam Jumat. Kenapa Kang Haji menanya ini hari apa? Banyak orang yang datang ke rumah Kang Haji, orang tuanya Kang Haji punten abdi boga anak bandel nemen. Disuruh sekolah tidak sekolah, disuruh ngaji tidak ngaji, disuruh sembayang tidak sembayang. Cak Kang Haji, kita salahnya jika geleweh ngaji, kita salahnya itu juga gak masalahnya lain. Kata Imam Ghazali, harus punya waktu masuk itu, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh nyen anak bahasa Sundana, qabla subhi wa ba'dahu, temenang bersetubuh memeh sholat subuh atau santa sholat subuh. Kenapa? Diwariskan anaknya bandel. Kata Imam Ghazali ini, bukan kata saya. Yang kedua, qoblal maghrib wa ba'dahu, nyian anak memeh sholat maghrib atau santa sholat maghrib. Henteu meunang naon sababna? Bandel budaknya. Ulah sok nyalahkeun budak teuing digebugan, budak bisi malikeun. Digebugan bae kaula selang dijieunnan tadina. Itu bisa jadi terjadi. Jadi Imam Ghazali mengarahkan yang terakhir, tidak boleh berhubungan badan di malam takbir Idul Fitri atau malam takbir Idul Adha. Malam kamari bisi anu nyieun henteu naon dageus kaliwat. Jadi ini Imam Ghazali dawuh, dikala terjadi anak, maka anaknya akan bandel, sulit, belet, henteu cerdas maksudnya. Akibat naon? Akibat salah nyieun dina waktu. Maka Mas Sucipto sunnahnya malam Jumat dan malam Senin, afdolnya setiap malam. Mas Sucipto jadi ini kan Kang Haji bilang asli memang ya. Jadi sunnah malam Jumat dan malam Senin, afdolnya setiap malam. Sudah paham Mas itu ya? Sudah. Kecuali ada ilah. Kalau dalam jurima itu istisna, ilah dikala ada halangan. Tidak boleh dikala istrinya lagi datang men, atau bahasa kitabnya head, bahasa talagana kotoran. Itunya punya. Itu sangat kasar sebetulnya, tapi memang bahasa yang dimengerti sudah disampaikan, memang harus kita mengerti. Bahasa kitabnya head, bahasa Indonesianya men, bahasa Sundana kotoran. Dikala eger kotoran mah ulah, dikala eger men mah tekenging. Itu larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali memaksakan Mas Sudito, akan terjadi anak, awas nanti anaknya akan menjadikan anak yang gelo atau buruk. Akibat naon? Akibat waktu head dibikin seperti itu. Makanya naudzubillah summa naudzubillah. Dan ada tata caranya, insya Allah ini sudah luar biasa dari pondok pesantren Mbak Aliyah ya. Tata cara ukudul ujanya sudah dijelaskan barangkali di pondok pesantren ya. Kitab Qurratul Uyunnya sudah jelas juga ya. Kang Haji tidak usah menjelaskannya, cuman sebelumnya masuk kamar nanti baca salam dulu ya Mas Juto ya. Assalamualaikum ya babar, ya babar rahmat. Jadi jawab Uta Aliyah, waalaikumsalam ya babar nikmah.
Saya tanya dulu sebentar aja, barangkali salah. Assalamualaikum ya Babat ya Rohman. ya Babar Rohman. Bisik yang datang kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Barangkali nanti, makanya dijelaskan di malam ini jangan salah ucap, sebab dengan salah ucap nanti kesananya salah juga ya. Mudah-mudahan Kang Haji doakan dikala diberikan Allah keturunan yang soleh dan soleh, dan janji kasihanilah istrimu karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amanatnya cuman amanat dititipkan ya. Ada amanat khusus, ada amanat cuman untuk dilaksanakan dan dipelihara. Jadi ada milkul manfaah, ada milkul mutlak. Ini cuman milkul manfaah maksudnya itu ya. Jadi milkul manfaah itu harus dijaga, harus diopeni bahasa Jawanya. Lamun hayang gelis, kalau ingin cantik berarti harus dibeliin ini apa nih? Bedak pupur ya. Kalau ingin berdirinya tegas, bagus, cantik harus dibeliin ini apa? Bajunya yang bagus. Harganya berapa? Yang mahal. Berarti ya bukan harga yang mahal itu ya, karena mahal itu harus tertera. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang 10 juta. Milih yang berapa? Bingung. Sudah, yang penting baik, istrinya tidak menuntut, yang pantas dan yang disukai istrinya. Ulah pangmerikan baju tiwagean 1000 tilu ulah. Bisi marah kan ya. Jadi dibawa istrinya kalau beli baju ya. Ini yang baik ini. Apa? Ini disunahkan. Jadi agama mengatur beli baju itu 1 tahun 2 kali. Berapa Mas Vito? 1 tahun 2 kali berarti 6 bulan 1 kali beli pakaian. Istri zaman sekarang bukan seperti itu, malah merubah. Bukannya setahun 2 kali, kadang setahun sampai 10 kali. Beli dasternya juga seminggu sekali ya. Ada yang Selasaan, ada yang Senenan, itu di sana maksudnya. Di sini insya Allah tempatnya beda. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini walau sebentar ya, ada manfaatnya. Karena kita hadir semua di malam ini intinya suruh mendoakan pengantin baru, dan doanya sudah disampaikan. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Satu kali lagi, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, khusus buat randa dan buat duda. Kalau ada umur panjang boleh menikah kembali. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah Kang Haji kurang panjang boleh diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.